Selamat siang teman-teman. Kali ini saya membuat video menjawab pertanyaan subscriber saya tentang gimana caranya supaya dagangan pakan itu bisa rame. Sebenarnya itu semua tergantung dari kita masing-masing ya teman-teman. Cuman saya mau mencoba mengulas sesuai dengan pengalaman yang sudah saya jalani. Secara garis besar aja, mungkin nanti kalau misalkan ada kekurangan, teman-teman yang lain bisa menambahkan kira-kira apa saja yang membuat supaya usaha kita itu bisa rame terus. Nah, salah satunya kalau untuk saya pribadi, dari pertama kali saya membuka kios pakan ternak ini, pertama-tama kita tentukan lokasi teman-teman. Lokasi kita itu ada di mana? Apakah ada di pinggir jalan besar, ataukah di dalam perumahan, atau di perkampungan, atau di sekitar-sekitar kontrakan. Jadi minimal kita tentukan target pasar kita. Kalaupun menjual pakan ternak itu, kita juga harus tahu kira-kira pakan jenis apa yang akan kita jual. Apakah pakan secara keseluruhan semua ternak, baik burung, kucing, kelinci, terus burung, atau mungkin hamster, atau semua produk pakan ternak ya. Atau mungkin teman-teman mau khusus menjual pakan itu. Jadi teman-teman harus bisa melihat target pasar dulu. Pakan apa yang kira-kira mau teman-teman jual. Jadi pertama kali lokasi itu menentukan sekali ya teman-teman. Terus kedua, harga jual. Harga jual kalau bisa kita minimal bisa sama dengan kios-kios yang ada di sekitar teman-teman berada. Kalau misalkan di daerah teman-teman belum ada yang jual kios pakan ternak, wah itu lebih asik lagi, karena potensi untuk teman-teman bisa berkembang itu akan semakin besar. Tapi kalau di daerah teman-teman itu minimal udah ada kios yang menjual pakan ternak, nah minimal teman-teman bisa samain harganya. Kalau enggak, kalaupun misalkan teman-teman mau lebih murah, jangan terlalu murahnya drastis, karena di situ kan juga bisa dilihat apakah tempat yang teman-teman pakai buat usaha pakan itu sewa atau punya sendiri. Kalau sewa, kalau ngambil untungnya tuh terlalu tipis sekali, itu juga kemungkinan besar nanti kedepannya bisa gulung tikar, karena tidak bisa menutup buat bayar kontrakannya. Tapi kalaupun nanti teman-teman jual pakannya itu dengan harga yang tinggi dibandingkan dengan tempat lain, itu pun juga dilema. Karena apa? Karena teman-teman nanti pasti akan ditinggalkan oleh konsumen. Jadi saran saya sih yang paling enak, survei harga pasar yang ada di sekitar teman-teman dulu, terus ikutin. Setelah itu teman-teman mulai mencari agen-agen pakan ternak dimanapun berada. Untuk apa? Untuk perbandingan harga. Syukur-syukur teman-teman bisa dapetin harga pakan yang benar-benar paling murah. Kalau teman-teman bisa dapetin harga pakan yang paling murah, nah itu enak banget. Teman-teman bisa untuk pertama kali buka itu bisa promo, bisa di bawah harga yang lain. Tapi ya itu tadi, jangan terlalu jauh selisih harganya ya teman-teman, buat supaya kita pun juga bisa menjaga kode etik lah, jangan terlalu jatuh menjatuhkan. Nah setelah itu pakan minimal harus lengkap teman-teman. Kalau untuk pertama kali ya, untuk pertama kali minimal pakan itu usahakan lengkap. Walaupun itu hanya 5 bungkus nggak masalah. Seperti waktu saya membuka kios pakan ini, semua jenis pakan saya
saya belanjain ya, sampai pakan hamster, pakan kelinci, semuanya saya belanjain. Tapi setelah 6 bulan berjalan, baru kita tahu kira-kira pakan yang paling diminati oleh pelanggan-pelanggan atau orang-orang sekitar kita itu apa aja. Nanti teman-teman akan tahu. Nah, disitulah baru mulai kita persempit. Persempitnya itu jadi yang tadinya itu semuanya kita belanjain. Nah, karena kita udah tahu kira-kira pakan yang paling laku apa, nah itulah yang harus teman-teman belanjain, minimal di stok. Nah, karena sekarang udah berjalan hampir 1 tahunan, jadi saya tahu pakan jenis apa yang paling laris di sekitar kios saya ya. Paling utama itu pokoknya pur ayam, pakan ikan, dan pakan kucing. Pakan kucing pun juga tidak semua merek ya teman-teman sekarang. Nah, hanya pakan-pakan yang di daerah saya itu yang benar paling laku aja yang saya pajang. Kalau dulu kan saya stok banyak banget. Nah, setelah itu baru setelah pakan-pakan itu habis, saya nggak belanja lagi. Contohnya kayak Nice itu saya nggak belanjain karena untuk di daerah saya itu kurang. Mister Push ini juga yang tadinya tuh cepet banget, cuman karena di daerah tempat saya itu ada yang buka kios pakan juga. Nah, ini agak berkurang. Tapi kalau untuk pakan merek yang lain yang ada di kios saya ini, alhamdulillah pelanggannya masih tetap ya. Nah, ini paling banyak Choice itu saya stok paling banyak, terus Bowl, pakan kalengan sama saset. Nah, paling itu aja ya teman-teman secara garis besar yang benar-benar bisa mempertahankan rame tidaknya kios kita atau dagangan kita. Nah, pakan-pakan burung pun juga pakan-pakan tertentu ya yang ada di sekitar saya itu kira-kira paling banyak miara burung apa. Nah, kecuali kalau teman-teman punya tempat sendiri tidak ngontrak, terus teman-teman punya modal besar, nah terserah deh. Semua barang mau teman-teman belanjain pun nggak masalah. Nah, sekarang kios saya persempit seperti ini ya teman-teman. Kalau dulu lebar stok banyak, sekarang saya persempit karena apa? Karena kemarin-kemarin saya ngontrak 2 tempat ya, khusus buat usaha ini, satu kios ini dan satu lagi kontrakan. Cuman karena ada sesuatu hal yang tidak memungkinkan, makanya kontrakan saya yang satu saya lepas. Jadi kios ini saya pakai buat usaha dan buat ini ya, buat istirahat, buat tidur. Nah, itu tempat buat kita tidur di dalam situ. Nah, yang sebelah sini khusus buat usaha. Makanya saya pribadi sekarang nggak bisa nyetok pakan karungan, walaupun saya tahu banget pakan-pakan apa yang paling laku, tapi saya nggak nyetok ya karena terkendala oleh tempat ya teman-teman. Makanya untungnya saya dapat agen yang deket. Jadi kalau misalkan stok tinggal 4-5 bungkus, saya langsung ambil 1 apa 2 karung. Seperti kayak Choice ini sama Bowl ini. Nah, ambil 1 karung, setelah itu kita bungkusin, udah kita pajang. Rak-rak semuanya penuh, udah aman teman-teman. Jadi secara garis besar mungkin itu dulu ya teman-teman, bagaimana strategi kita untuk mempertahankan kios kita itu supaya terus rame dan bisa bertahan walaupun dengan adanya pesaing-pesaing yang ada di sekitar kita. Mungkin itu dulu teman-teman video saya kali ini. Semoga video saya itu bermanfaat buat subscriber saya, buat orang yang udah berkomentar di video saya.
Terima kasih banyak komentarnya. Jadi komentar teman-teman yang ada di video saya bisa saya jadikan judul untuk saya membuat video kali ini. Selamat siang, salam sukses selalu.